Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pertemuan kedua konsep dasar biostatistik, enggak dipersilakan untuk berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Hari ini kita akan mempelajari tentang data dan variabel. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang statistik. Nah, statistik secara sempit kemarin adalah tentang angka, kumpulan data, simbol, fakta-fakta. Nah, sekarang apa sih data itu? Ada banyak pengertian tentang data. Data, ada yang mengatakan bahwa data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Jadi, data bisa menjadi informasi ketika sudah diolah. Ketika data tersebut belum diolah, maka belum menjadi sebuah informasi yang lengkap. Kalau sudah diolah, orang lain akan mengerti maksud dari data itu sehingga bisa disebut dengan sebuah informasi. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, bahasa, ataupun simbol-simbol yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Misalnya ada banyak data kalau direkam medis. Salah satu contohnya adalah data kunjungan pasien. Itu nanti data kunjungan pasien rata-rata per bulan, misalnya itu dalam bentuk angka. Data dalam bentuk suara, misalnya data melakukan penelitian, nanti teman-teman melakukan penelitian dengan wawancara. Nah, wawancara direkam, itu data dalam bentuk suara. Ada banyak data ya. Kalau simbol-simbol mungkin nanti biasanya di tanda-tanda bahaya, biasanya itu termasuk tanda-tanda di tembok dan segala macam di instansi di pelayanan kesehatan ada tanda. Nah, itu bisa juga disebut dengan data. Klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Ingat teman-teman, data primer dan data sekunder. Yang perlu teman-teman pahami, data primer itu adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti. Nanti ketika teman-teman sudah KTI ataupun membuat karya tulis ilmiah, teman-teman nanti ada dua jenis data dan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama itu tadi data primer secara langsung diambil dari objek oleh peneliti. Contoh, teman-teman ingin mengetahui jumlah kunjungan pasien. Nah, teman-teman datang ke puskesmas menghitung berapa pasien selama seminggu. Itu data. Berarti teman-teman mengambil datanya sendiri. Teman-teman menghitung jumlah pasien selama seminggu itu. Misalnya ada 1000 pasien di puskesmas A selama 1 minggu. Data sekunder, data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara. Contohnya data profil puskesmas. Jadi begini, data sekunder itu data yang sudah dikumpulkan oleh orang lain. Nah, contoh yang saya data di sini adalah data profil puskesmas. Data profil puskesmas berisi biasanya struktur organisasi puskesmas, ada juga 10 data penyakit misalnya dalam 1 tahun terakhir ataupun 1 bulan terakhir. Nah, data itu kan mereka bagian orang puskesmas sudah mengumpulkannya. Teman-teman misalnya datang ke puskesmas ingin mengetahui daftar 10 penyakit tertinggi di puskesmas A selama
tahun 2020 misalnya seperti itu. Nah, teman-teman datanya kan sudah ada, yang mengambil adalah puskesmas, orang dari puskesmas tersebut, sehingga teman-teman tinggal ambil aja datanya, tidak mengambil secara langsung, misalnya melihat satu-satu dokumen rekam medisnya, dia penyakit apa, bukan seperti itu. Sudah ada datanya sudah disajikan dalam bentuk informasi. Nah, itu namanya data sekunder. Nanti teman-teman ketika studi pendahuluan pada penelitian, diingat baik-baik karena ini akan menjadi bekal teman-teman nantinya di dalam pembuatan KTI. Jadi teman-teman nanti pada saat studi pendahuluan umumnya bisa data primer, bisa data sekunder. Nah, data sekunder biasanya menjadi data yang diambil pada saat studi pendahuluan atau pendahuluan awal sebelum penelitian. Nah, jadi data umumnya biasanya sih data jumlah dokumen rekam medis pada tahun 2020, data petugas rekam medis ataupun petugas kesehatan. Nah, itu namanya data sekunder karena datanya sudah ada sebelumnya di puskesmas ataupun di instansi atau di rumah sakit yang teman-teman akan tuju. Kalau data primer tadi, data yang teman-teman ambil sendiri seperti itu. Berdasarkan jenis datanya. Data ada yang dinamakan dengan data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka, nomor, numerik. Nah, kalau data kuantitatif biasanya data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Yang mana sih contohnya, Bu? Data kuantitatif itu data yang dipaparkan dalam bentuk angka. Misalnya, jumlah pengunjung pasien setiap bulannya sebanyak 100. Berat badan si Merina, misalnya si Merina 48, misalnya seperti itu. Jadi angka real angkanya. Kalau data kualitatif, datanya biasanya dalam bentuk kata-kata. Contoh, pengetahuan pasien tentang diare atau pengetahuan petugas rekam medis tentang kode diagnosa, itu seperti itu. Kode diagnosa penyakit asma. Ternyata pengetahuannya bisa dibagi menjadi pengetahuan baik dan pengetahuan tidak baik. Nah, itu kan bahasa. Data kualitatif sebelum dijadikan data kualitatif memang ada angkanya. Data misalkan dari mana sih mengetahui pengetahuan baik dan tidak baik, nanti ada angkanya, misalnya nilainya sekitar pengetahuan baik itu ketika nilainya di atas 80. Terus pengetahuan tidak baik itu di bawah 80. Misalnya seperti itu. Nah, tapi kita mengkategorikannya baik dan tidak baik. Terus berdasarkan sifatnya, data diskrit dan data kontinu. Data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli, contohnya adalah berat badan, sama tadi ya. Ini kan tadi yang sebelumnya itu berdasarkan jenis datanya, yang ini berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, data diskrit, data yang nilainya adalah bilangan asli. Contohnya adalah berat badan balita, ukuran sepatu teman-teman, lingkar kepala bayi, terus umur pasien. Data kontinu, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang satu nilai yang lainnya. Contohnya penggunaan kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Contohnya itu Dinas Kesehatan memberikan vaksin hepatitis kepada sekitar 250 orang. Atau Dinas Kesehatan hari ini tenaga kesehatan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 kurang lebih kira-kira sebanyak seperti 500 tenaga kesehatan seperti itu.
skala data. Skala data ada yang namanya kategorik dan numerik. Kategorik ini ada namanya nominal dan ordinal. Kategorik ini yang kalau kita jenis datanya itu tadi bisa berdasarkan masuk ke dalam data kualitatif. Kalau skala datanya kategorik, biasanya jenis datanya adalah data kualitatif. Kategorik ini nominal, ordinal, yang mana sih yang dinamakan nominal dan ordinal? Nominal itu pengkategorian. Kategori itu mengkategori atau membagi misalnya nominal. Nominal itu setara. Misalnya jenis kelamin jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Kan tidak ada perbedaannya, sama-sama manusia, seperti itu. Tidak ada nilai ketika nilainya misalnya si laki-laki itu ada 10, terus jika dia perempuan dapat 5, enggak. Jadi nominal itu setara. Kalau yang lebih gampangnya jenis warna pada formulir rekam medis. Nanti teman-teman ada beberapa tempat atau instansi atau puskesmas pun ataupun rumah sakit yang akan menggunakan berbeda-beda warna jenis formulirnya, jadi setiap jenis formulirnya. Misalnya resume medis warnanya biru, terus diagnosa warnanya merah. Jadi berbeda-beda warnanya. Tetapi tidak ada yang membedakan misalnya ketika warna biru nilainya 10, ketika warna merah nilainya 15, enggak. Tapi itu untuk mempermudah saja. Atau map rekam medis, misalnya pasien baru ada rumah sakit yang pasien eksekutif dan ada yang eksklusif, dan ada yang pasien biasa atau pasien umum, ataupun pasien yang BPJS ataupun pasien umum, misalnya dibedakan berdasarkan mapnya misalnya. Itu untuk mempermudah saja. Ketika dia pasien BPJS warnanya kuning misalnya, terus ketika dia pasien umum berarti warnanya pink. Itu kan gak ada bedanya, sama-sama pasien di rumah sakit A. Ordinal itu data kategorinya berjenjang. Misalnya tadi pengetahuan petugas rekam medis tentang diagnosa penyakit asma. Nanti dibedakan pengetahuannya baik, buruk, sedang. Itu kan jelas perbedaannya. Ketika baik 80, ketika sedang 60 sampai 79, di bawah 60 menjadi buruk. Jadi jelas perbedaan angkanya. Rasio terus numerik.